Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita ketemu lagi ya dalam kajian ringan, ngobrol santai seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis, ya, seputar keislaman gitu ya. Nah rekan-rekan sekalian, yang lalu sudah saya ceritakan bagaimana posisi hadis itu di dalam tradisi Islam ini ya. Jadi kita bisa melihat posisinya, tempatnya, sumber-sumber Islam itu mulai dari Quran, hadis dan seterusnya nanti sesuai porsinya gitu ya. Jadi kita bisa melihat posisinya itu di situ ya. Sehingga kita bisa menyikapi itu lebih tepat gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan cerita tentang ulama besar Madinah ya, yang memiliki kitab Al-Muwatta ya, yaitu adalah Imam Malik. Imam Malik itu orang asli Madinah yang pemikirannya kemudian melahirkan sebuah madhab, yaitu pemikiran fikih ya, lebih ke fikih, yaitu madhab Maliki ya. Kita tahu bahwasanya Imam Malik itu adalah asli orang Madinah ya, yang wafat tahun 179 Hijrah ya. Jadi kalau kita mengacu kehidupan Nabi yang wafat tahun 13 Hijrah, maka ada jeda di situ 166 tahun. Nah, Imam Malik ini itu punya murid ya, pernah punya murid yang juga kelak melahirkan sebuah madhab pemikiran di bidang fikih juga, yaitu yang sangat terkenal adalah Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Nah, rekan-rekan sekalian, Imam Syafi'i itu adalah orang asli, lahir di Palestina ya, Gaza itu yang sangat terkenal itu ya. Dia lahir di situ, beliau lahir di Gaza, Palestina. Kemudian masa remajanya dia di Mekah gitu ya. Baru kemudian sekitar umur 13 tahun itu dikirim oleh ibunya ke Madinah. Imam Syafi'i ini kabarnya beliau adalah seorang yatim gitu. Kemudian dikirim ke Madinah. Imam Syafi'i ini umur 13 tahun itu berguru kepada Imam Malik ya. Jadi Imam Malik, Muwatta Imam Malik yang memiliki mazhab Maliki itu adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i ya. Nah, jadi secara ringkasnya Imam Syafi'i itu lahir di Palestina pada tahun 150 Hijrah. Nah, kemudian dia singgah di Mekah ya, masa kecil dan remajanya gitu. Kemudian sampai di umur 13 tahun ya, itu di Madinah berguru kepada Imam Malik. Kemudian beliau sempat rihlah ke Baghdad, Irak gitu ya. Kemudian beliau ke Mesir ya sekitar tahun 200, dan sampai wafatnya beliau di Mesir yaitu tahun 204 Hijrah. Jadi kalau kita melihat tahun wafatnya Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad wafat tahun 13 Hijrah, Imam Syafi'i itu wafat tahun 204 Hijrah ya. Jadi ya ya sekitar 100 hampir 200 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ringkas cerita rekan-rekan sekalian, baik Imam Malik penulis Muwatta itu maupun Imam Syafi'i ini tidak ketemu langsung dengan Rasulullah SAW. Wong Imam Malik itu aja, gurunya Imam Syafi'i itu aja, itu min atba'it tabi'in, sudah termasuk atba'ut tabi'in ya, sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik, jadi lebih belakangan lagi. Nah, Imam Syafi'i ini terkenal dengan kecerdasannya ya. Beliau memang sosok yang cerdas gitu ya. Pandai bersyair ya, bahasa Arabnya luar biasa ya. Kemudian ketika beliau itu di Irak ya, beliau menulis kitab namanya Ar-Risalah. Nah, Ar-Risalah ini kitab usul fikih pertama di dalam
tradisi Islam, rekan-rekan sekalian. Ya, yang itu disebut-sebut ya sebagai qaul qadim. Jadi madhab lamanya Imam Asy-Syafi'i yang ditulis di Baghdad itu Ar-Risalah itu melahirkan namanya qaul qadim, madhab yang lamanya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu pindah ke Mesir, beliau melahirkan pemikiran baru, menulis Al-Um di situ sekitar tahun 204 ya. Itu qaul jadid namanya. Jadi madhab barunya Imam Asy-Syafi'i itu. Nah, Imam Asy-Syafi'i itu bisa dikatakan beliau adalah bapak ilmu usul fikih ya Imam Asy-Syafi'i itu ya. Jadi kita tahu rekan-rekan sekalian, jadi doktrin Islam selain Al-Qur'an ya, baik itu hadis maupun usul fikih ya, apalagi fikih, apalagi sirah, tarikh, itu semuanya belakangan. Ya, tidak ada di zaman Nabi, itu enggak ada. Jadi rumusan dari ilmu-ilmu usul fikih, hadis, fikih, biografi atau sirah, tarikh, sejarah itu rumusan belakangan. Ratusan tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk ilmu qiraah, ya ilmu-ilmu yang dipelajari lah di kampus, di pesantren itu semuanya rekonstruksi belakangan. Artinya karya-karya penulis atau karya-karya ulama ratusan tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karenanya pernah saya katakan bahwasanya semua rujukan itu kan rujukan Islam ya. Biasanya itu tarikh, sirah, usul fikih, hadis itu dijadikan rujukan atau referensi dari tradisi umat Islam itu ya. Jadikan rujukan referensi itu. Makanya saya sebut bahwasanya referensi selain Al-Qur'an atau tradisi rujukan Islam selain Al-Qur'an itu dhonni namanya. Jadi dhonni itu tidak mutlak benar, enggak ya. Imam Syafi'i pun itu enggak berani memutlakkan kebenaran pendapatnya. Idza shahal hadits fa huwa madhhabi, itu terkenal kayak gitu. Ketika kalian menemukan hadis itu sahih, ya itulah madhabku. Kalau misalkan madhabku itu bertentangan dengan hadis sahih, maka buanglah. Itu seperti itu ya. Kalau kita melihat cerita-cerita itu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, itu tadi ya rumusan-rumusan Islam, referensi usul fikih itu udah belakangan. Termasuk juga fikih ya. Jadi fikih itu ya halal, haram, mubah, makruh ya. Itu juga rumusan belakangan. Kemudian ada disebut bahwasanya dasar daripada mazhab Asy-Syafi'i itu adalah Al-Qur'an, Sunnah ya. Kemudian ijma dan qiyas. Nah, sebenarnya sunnah itu yang dimaksud sebenarnya bukan sunnah yang dimaksud di sini, tetapi hadis ya. Bahkan Imam Syafi'i itu mendapat julukan Nasirus Sunnah. Ini Imam Syafi'i itu mendapat julukan itu dari orang-orang atau penduduk Baghdad, Irak ya. Jadi Nasirus Sunnah, penolong sunnah, Imam Syafi'i penolong sunnah, itu julukan itu didapat dari penduduk Baghdad, Irak ketika Imam Syafi'i itu menetap atau berziarah atau berkunjung di Irak itu. Nah, sebenarnya rekan-rekan sekalian, kalau kita konsisten dengan perbedaan antara definisi hadis dengan sunnah, sebenarnya itu julukan Nasirus Sunnah untuk Imam Syafi'i itu tidak tepat ya. Nasir itu penolong, nasir itu isim fa'il dari kata nasoro, ya ini penolong, as-sunnah itu sunnah. Sejatinya beliau itu bukan Nasirus Sunnah, tapi Nasirul Hadis ya, Nasirul Hadis, penolong hadis. Nah, kenapa? Soalnya Imam Syafi'i itu udah belakangan ya, sudah 100 tahun lebih, bahkan hampir 200 tahun setelah wafatnya Nabi, baru Imam Syafi'i itu memang beliau ini semacam pendekar hadis. Imam Syafi'i itu pendekar hadis ya, memang getol sekali dalam membela hadis seperti itu. Lah, ini berbeda, kontras dengan gurunya Imam Malik ya. Makanya kemudian melahirkan dua mazhab besar yang berbeda antara Imam Maliki dengan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik melahirkan mazhab Maliki, Imam Syafi'i melahirkan mazhab Syafi'i. Ini udah dua mazhab yang berbeda di dalam tradisi fikih gitu.
Kenapa soalnya perbedaan itu? Imam Malik ini orang asli Madinah yang nggak kemana-mana gitu. Dari kecil lahir perocot di Madinah sampai wafatnya itu di Madinah. Sehingga Imam Malik itu lebih memedulikan, mementingkan mayoritas orang-orang Madinah atau ulama-ulama Madinah. Ya, yang juga itu beberapa itu juga menjadi gurunya Imam Syafi'i. Jadi gurunya Imam Syafi'i di Madinah itu tidak hanya Imam Malik, tetapi ada beberapa itu. Ibrahim bin Sa'ad, kemudian ada Ismail bin Ja'far dan lain-lain, itu beberapa nama ulama Madinah yang juga menjadi gurunya Imam Syafi'i. Lah Imam Malik itu tidak begitu memedulikan atau mementingkan berita tentang Nabi, tetapi lebih mempercayai praktek aktual kebiasaan mayoritas ulama Madinah, orang-orang Madinah, praktek beribadahnya. Kenapa? Soalnya 10 tahun Nabi Muhammad sampai wafatnya tinggal Nabi Muhammad 10 tahun tinggal di Madinah sampai wafatnya, ya. Lah Imam Malik ini itu asli orang Madinah, sehingga makulnya jadi sunnah itu diwariskan turun temurun ya melalui tradisi orang-orang Madinah itu. Ya. Jadi Imam Malik itu lebih mementingkan, memedulikan praktek aktual turun temurun mayoritas orang-orang Madinah atau ulama Madinah. Sedangkan Imam Syafi'i ini tidak. Ya. Beliau tidak begitu memedulikan itu, masalah mursalah itu ya, tidak begitu memedulikan tradisi turun temurun itu, tetapi lebih mementingkan hadis-hadis, ya. Nah ini yang membuat perbedaan, ya. Beliau Imam Syafi'i itu tidak begitu percaya dengan praktek-praktek mayoritas ulama dan ulama Madinah gitu, tidak begitu meyakini itu gitu. Beliau lebih mementingkan, memedulikan hadis-hadis. Makanya beliau itu disebut Nasirus Sunnah. Gitu. Sebenarnya bukan Nasirus Sunnah, sekali lagi Imam Syafi'i itu lebih tepatnya disebut dengan dijuluki Nasirul Hadis. Beliau adalah penolong-penolong hadis, seperti itu. Nah, jadi kita bisa menangkap itu semua rekan-rekan sekalian, bahwasanya ya tentu saja, apalagi yang kemudian mazhab-mazhab itu melahirkan fikih gitu, mazhab fikih Maliki, mazhab fikih Syafi'i, mazhab fikih Hanafi, ya, mazhab fikih Hambali dan seterusnya yang terkenal 4 mazhab itu fikih namanya, ilmu fikih, disiplin ilmu fikih yang disusun atau dirumuskan belakangan. Imam Syafi'i yaitu tadi itu punya kitab Ar-Risalah sebagai ilmu usul fikih pertama, ya, di dalam tradisi Islam itu. Jadi rekan-rekan sekalian, kita bisa melihat gambaran itu bahwasanya doktrin atau referensi rujukan selain Al-Qur'an itu adanya belakangan, ya. Baik itu tarikh, sirah, kemudian hadis, ya, usul fikih sampai fikihnya itu belakangan. Itu dulu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang datang. Terima kasih atas perhatian. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.